Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat. Dan kali ini kita pengen ngebahas filsafatnya Architas. Dan ya, sebelumnya kita telah membahas beberapa filsuf kuno ya, Yunani kuno. Dan kali ini kita akan membahas Architas. Dan memang Architas ini tidak sepopuler Plato dan Aristoteles ya. Tetapi Architas ini meninggalkan jejak yang cukup berpengaruh bagi sejarah filsafat, matematika, dan politik. Dan dia ini berasal dari Tarentum, dan dia seorang filsuf yang bermazhabkan Pitagorean, negarawan sekaligus ya penemu ya, bisa kita bilang demikian. Yang mana Architas ini hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, teman-teman. Dan dia bukan hanya seorang pemikir yang kayak seperti yang kita lihat ya, diam di ruangan, nulis, baca, tetapi dia juga seorang pemimpin militer, insinyur, dan matematikawan. Ya cukup mengejutkan gitu ya kan. Kemudian dia ini juga menjabat sebagai jenderal di kota Tarentum selama 7 periode berturut-turut, yang ya itu terlihat sebagai suatu prestasi yang mungkin jarang sekali dicapai pada zamannya, teman-teman. Dan kenapa kita perlu untuk membicarakan Architas hari ini ya, khususnya di pengantar filsafat, ya karena filsafatnya itu tidak hanya berhenti pada teori, tetapi berhubungan langsung dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan dia berbicara tentang bagaimana matematika itu dapat menuntun kita memahami dunia, dan bagaimana proporsi dapat menjadi dasar keadilan, dan bagaimana pemimpin seharusnya mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan. Nah, Architas meyakini bahwa matematika merupakan jalan menuju pemahaman yang benar, dan menurutnya segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan melalui rasio dan proporsi. Disinilah Architas itu berbeda dengan Plato, yang mana Plato itu lebih menekankan dunia ide yang abstrak, sementara Architas ini menekankan penerapan konkret matematika pada dunia nyata. Ia mengembangkan apa yang disebut sebagai logistik, yaitu ilmu tentang bilangan dan proporsi yang mampu memberi penjelasan menyeluruh atas ya gejala alam ataupun fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Kita bisa membayangkan ya, jikalau pemikiran ini kita tarik ke masa kini ya, ke zaman kita, ya seluruh teknologi yang kita gunakan ya, dari HP ini, sistem transportasi, terus logistik, ya itu hanya mungkin ada karena kita mampu memformulasikan fenomena dengan bahasa matematika. Dan Architas sesungguhnya sudah mengantisipasi hal ini, yang mana cara berpikir ini ya sudah ada gitu loh ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Dan Architas ini juga dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan quadrivium, yaitu 4 cabang ilmu: aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Dan baginya keempat ilmu ini adalah saudara perempuan yang sama-sama mempelajari bilangan dan besaran. Dan dengan gagasan ini, Architas itu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan secara kaku. Artinya ya, kita melihat hari ini banyak yang bilang interdisipliner ataupun transdisipliner ya teman-teman, dan itu bisa kita bilang ya hal-hal yang dimimpikan oleh Architas, yang mana satu bidang lain itu selalu memiliki keterkaitan dengan bidang lainnya. Dan jika kita bandingkan dengan pendidikan modern ya, kita menemukan gagasan serupa di dalam konsep STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya bahkan kini berkembang gagasan STEM yang menambahkan unsur seni. Dan inilah yang sebetulnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, merupakan hal-hal yang telah dipraktikkan oleh Architas ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau kita bertolak untuk mengkaji pemikirannya Architas ya, salah satu pemikirannya yang menurut saya menarik itu adalah gagasannya tentang etika berbasis perhitungan rasional. Yang mana Architas ini menegaskan bahwa keadilan dalam masyarakat hanya mungkin tercapai bila setiap orang merasa memperoleh bagiannya secara adil. Dan bagaimana sih pada akhirnya kita bisa mewujudkan itu? Ya, dengan proporsi yang tepat. Nah, keadilan menurut Architas itu dapat dijaga melalui kemampuan berhitung dan menimbang secara seimbang. Yang mana Architas ini menolak keputusan yang diambil hanya berdasarkan emosi. Karena menurut Architas, emosi itu bisa mengaburkan pertimbangan yang rasional. Nah, kalau kita bayangkan ya, prinsip ini kita terapkan di dalam politik atau bisnis modern, misalnya kayak
pembagian anggaran publik yang mana harus mengikuti perhitungan proporsional. Jadi bukan karena adanya kepentingan golongan tertentu, atau misalnya dalam perusahaan ya, distribusi bonus gitu itu dilakukan dengan formula yang transparan dan adil, sehingga stabilitas sosial itu lebih mudah terjaga, teman-teman. Selain Architas ini sebagai filsuf, Architas juga seorang pemimpin militer yang berhasil mempertahankan kedamaian Tarentum. Dan ia dipilih 7 kali berturut-turut sebagai seorang jenderal, yang bisa kita bilang itu luar biasa ya di Yunani kuno. Dan kalau kita bertanya gimana sih pada akhirnya Architas ini bisa berhasil? Yang pertama, Architas ini memimpin dengan dasar rasional dan bukan sekedar karisma tok. Yang kedua, Architas ini memiliki prinsip untuk menunda keputusan ketika sedang marah ya, ketika sedang emosional. Nah, maka dari itu dia percaya kalau seseorang yang diliputi emosi itu tidak akan mampu menghitung dengan jernih. Dan pelajaran ini sangat relevan dengan kepemimpinan modern, yang mana banyak krisis politik dan sosial itu muncul karena pemimpin mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan Architas menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu mengandalkan diri sebelum mengandalkan orang lain. Kemudian Architas ini juga dikenal sebagai pendiri mekanika matematika ya. Ini kalau sedikit keliru teman-teman bisa koreksi lagi. Dan dia bisa dianggap sebagai orang yang menciptakan mesin terbang sederhana yang disebut sebagai merpati uap. Sebuah benda kayu yang berbentuk burung dan dapat terbang menggunakan tenaga uap. Nah, dan disinilah cikal bakal dari konsep rekayasa atau robotika modern. Nah, apa yang dilakukan oleh Architas ini menunjukkan bahwa filsafat dan matematika itu bukanlah ilmu yang kering, tetapi dapat melahirkan inovasi yang nyata ya, yang kelihatan. Nah, jika kita tarik hari ini ke hari ini ya, nah inovasi teknologi seperti drone, pesawat, hingga AI atau artificial intelligence itu sesungguhnya berakar dari cara berpikir sistematis yang sama, yang mana hal ini menghubungkan teori matematika dengan penerapan yang praktis, seperti yang kita bisa temukan di dalam filsafatnya Architas. Kalau kita refleksikan teman-teman ya, apa makna filsafat Architas bagi kehidupan kita saat ini? Yang pertama, di bidang pendidikan. Ya, kita belajar bahwa integrasi antar ilmu itu sangat penting ya. Misalnya Architas itu memberi inspirasi bagi kurikulum modern yang menggabungkan sains, teknologi, seni, dan humaniora. Ya, tapi apakah itu sudah terjadi di Indonesia? Ya, mari kita lihat gitu kan. Kedua, dalam kepemimpinan. Kita bisa menemukan kalau Architas ini dianggap sebagai teladan dalam kepemimpinan ya, khususnya di bidang militer juga, yang bagaimana rasionalitasnya bekerja dengan baik, pengendalian emosinya menjadi kunci kepemimpinan yang bisa menciptakan keadilan dan sistem yang lebih memadai ya. Kemudian di bidang teknologi, nah kita bisa melihat bahwa pemikiran sistematis yang diciptakan oleh Architas ini itu mampu melahirkan inovasi. Jadi tanpa matematika itu tidak akan ada perkembangan teknologi seperti yang kita temukan hari ini. Dan kemudian di dalam etika sosial, kita bisa menemukan bahwa keadilan itu bisa ditegakkan melalui prinsip proporsionalitas. Jadi membagi hak dan kewajiban secara seimbang. Dan dengan kata lain, Architas mengajarkan kita untuk tidak memilih antara teori dan praktik, tetapi memadukan keduanya di dalam kehidupan. Dan sebagai penutup pengantar filsafat Architas yang singkat ini, Architas ini merupakan contoh yang bisa dibilang langka. Dia yang filsuf tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak. Dan dia menunjukkan bahwa filsafat itu bukanlah pelarian dari dunia, tetapi panduan untuk memahami, mengatur, dan memperbaiki dunia. Dan di tengah tantangan modern hari ini yang kita temukan, krisis, permasalahan eksploitasi, penindasan, bahkan kapitalisme, pemikiran Architas ini masih bisa dipertahankan kok, dan bisa kita contoh. Jadi ia mengingatkan kita bahwa rasionalitas, proporsi, dan pengendalian diri itu merupakan fondasi untuk membangun peradaban yang lebih adil dan berkelanjutan. Ya, sustainability, environment, dan ya, and so on. Dan dari refleksi ini ya harapannya kita tidak sekedar menambah pengetahuan filsafat saja secara teoritis, tapi kita bisa meniru Architas ya sedikit gitu. Ya, kita bisa menerapkan bagaimana kita mengendalikan emosi kita dulu. Ya, walaupun Architas ini bukan seorang stoik, tapi dia
memperhatikan perhitungan matematis, yang mana ketika kita ingin menciptakan perhitungan yang matematis, kita perlu stabil dulu secara mental ataupun tidak terlalu emosional. Jadi ya teman-teman masih, ya mungkin bisa dikaji dan bisa dicontoh dari Ajitas ini. Dan mungkin kita akan membahas tokoh-tokoh lainnya lagi nanti di seri Pengantar Filsafat yang bisa jadi melanjutkan pemikiran Ajitas ataupun ya pemikiran yang baru lainnya gitu loh teman-teman.